Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video singkat mengenai kedaulatan NKRI. Nama kelompok, satu, gadis berlian, nomor absen 20. 2, Nadia Akmar, nomor absen 28. 3, Najmi Baru Maraya, nomor absen 30. Dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Sifat dasar kedaulatan adalah sebagai berikut. Pertama, permanen. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, yaitu asli. Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, yaitu bulat atau tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagikan kepada badan-badan lain. Yang terakhir, yaitu tak terbatas. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Artinya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana suatu negara dikelola. Namun, untuk mewujudkan kekuasaannya, rakyat memberi mandat kepada mereka yang dipilih sebagai wakil melalui pemilihan umum. Ciri khas negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, ada lembaga perwakilan yang mewakili rakyat. Yang kedua, anggota-anggota badan perwakilan tersebut diangkat dan ditetapkan untuk masa jabatan tertentu. Yang ketiga, lembaga perwakilan rakyat melaksanakan wewenang atau kedaulatan rakyat dengan tugas mengawasi pemerintah. Yang keempat, kekuasaan badan perwakilan rakyat disusun dan ditetapkan dalam undang-undang negara. Prinsip ini ditegaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kekuasaan tertinggi pada negara terletak pada hukum. Artinya, yang berdaulat adalah lembaga atau orang-orang yang berwenang menetapkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Prinsip ini ditegaskan pada 1. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Kesimpulan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Pancasila. Demokrasi memiliki pengertian pemerintah rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Poin C, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, langsung. Contoh, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Yang kedua, tidak langsung. Contohnya, adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Selanjutnya, pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasa disebut luber dan jurdil. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer. Dan pada tahun 1959 sampai 1966, yaitu demokrasi terpimpin atau yang disebut Orde Lama. Selanjutnya pada tahun 1966 sampai tahun 1968, yaitu demokrasi Pancasila atau yang disebut Orde Baru. Selanjutnya di tahun 1998 sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan adalah susunan teratur terkait kegiatan atau hubungan-hubungan kerja antara lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan suatu negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perkembangan sistem pemerintahan. Ada yang pertama, sistem parlementer, yang kedua, sistem semi-parlementer, dan yang ketiga, sistem presidensial. Lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintah. Terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, disebut juga dengan PMR, lalu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, atau juga disebut dengan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, bisa disebut dengan BPK, dan Mahkamah Agung, bisa disebut dengan MA. Komisi Yudisial, yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi
atau bisa disebut dengan MK. Baik, sekian video singkat mengenai kedaulatan NKRI dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.